Thank you. Ya, selamat malam semuanya ya. Luar biasa, semangat terus ya. Luar biasa. Nah, kita akan belajar hari ini tentang satu tema ya. Iman ya, tidak ada P setelah I ya. Kalau ada P setelah I jadinya iman. Ya, kita bukan bicara tentang Wincun, kita bicara tentang iman. Dan nanti kita akan membahas satu teks yang paling banyak disalahpahami. Jadi satu teks tentang iman yang paling banyak disalahpahami gitu. Nah, nanti setelah doa nanti saya akan kasih kuisnya ya gitu. Nanti yang berhasil menjawab akan diberi hadiah oleh yang tidak berhasil menjawab ya. Supaya enak. Jadi ini ada total ini ada berapa orang? 14 orang. Jadi yang menjawab nanti dapat hadiah dari 13 orang ya. Karena kalau yang jawab satu kan yang lain mesti nggak jawab kan gitu. Luar biasa. Kita berdoa dulu ya. Berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama memuji Tuhan senantiasa di segala situasi. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kami terus mengingat semua kebaikan-Mu, ya Tuhan, mata kami tertuju kepada Tuhan lebih sering daripada melihat situasi hidup kami yang seringkali justru membuat kami semakin takut, lebih sering memandang wajah-Mu, membaca firman-Mu, daripada membaca berita-berita di media sosial, di surat kabar yang seringkali justru menciutkan iman kami. Kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, kalau kita temanya hari ini adalah tentang iman. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Teks apa kira-kira yang terbersit di pikiran kita begitu kita mendengar kata iman? Apa? Kejadian 1 ayat 1. Pak Aniel mau jawab. Apa Pak kira-kira Pak? Ibrani 11. Ibrani 11, iya, karena sudah dijawab sama Pak Aniel, sekalian diterangkan Pak, supaya saya dengarkan aja Pak. Tebakannya benar ya, jadi nanti silakan minta hadiah ke yang lain Pak ya, yang lemot jawabnya ya, gitu kan. Hadiahnya Nanti, batik Pak, hadiahnya batik. oh hadiahnya batik ya, pengumpulan akan dikoordinir oleh Cinini ya, oke. Oke, benar sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang iman itu ayatnya itu mesti itu mesti tentang Ibrani pasal 11 gitu. Dan biasanya kalau mau ditanya lagi, ayat yang mana ya yang biasanya dibicarakan gitu dari Ibrani 11 gitu. Wah, maka kita semua langsung bisa jawab juga. Ayat yang dibicarakan itu mesti yang di awal-awal kan ya. Tapi kita nggak pernah membahas sampai selesai. Kita nggak pernah membahasnya sampai selesai. Nah, hari ini saya ingin kita membahas ayat yang awal dulu supaya kita tahu seperti apa, dan nanti pertemuan berikutnya kalau Tuhan kehendaki nanti kita bicara Ibrani pasal 11 juga bagian yang terakhir. Nah, sekarang kita akan lihat bagian yang awal dulu ya. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Yang imannya sedang goncang selama pandemi, tolong baca yang agak keras ya, gitu, supaya para malaikat di surga itu tahu ya pemasukan kita selama sebulan berapa. Oke, mari kita membaca yang keras. Begini bunyi firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Iman itu adalah kata yang sangat umum sekali. Nah, karena sangat umum sekali, kita biasanya itu malah malas untuk mencari tahu. Kan seperti itu ya, kalau kita misalnya lagu-lagu anak-anak kan juga gitu. Kita seringkali kan merasa bahwa
lagunya gitu, dari dulu juga tahu lagunya gitu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Kita lupa mikir bahwa menanam jagung itu nggak perlu dalam-dalam kan ya. Kalau mencangkulnya dalam-dalam itu berarti kita lagi menguburkan mayat, bukan sedang menanam jagung. Jadi kita kadang-kala karena sudah terbiasa kita nggak mikir gitu. Misalnya mie instan itu kan kita pilihnya mie goreng gitu. Padahal selama proses pembuatannya sampai kita makan nggak ada gorengan sama sekali, bener ya? Gitu. Tapi kita nggak pernah pusing dengan hal-hal yang semacam itu. Kita masuk ke tol gitu kan, ada tulisannya pintu tol gitu. Tapi kan kita nggak pernah ketemu pintunya ya. Gitu. Soalnya kalau ada pintunya repot, mereka ketok-ketok gitu. Dulu nunggu orang yang bukain semua jadi ribet. Tapi tetap namanya juga pintu tol gitu kan ya. Ada banyak hal sih istilah-istilah yang kalau kita pikir-pikir tuh istilahnya lucu juga ya gitu. Misalnya gitu kan, saudara bikin buah naga gitu, saudara bilang buah naga gitu, nggak ada naganya, ya kan? Jangankan buah naga, nggak ada naganya, naga sari, sarinya naga aja nggak ada, tapi ya itu namanya. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah itu, kita merasa kayak nggak perlu lagi lah kita membahas tentang iman, karena kita sudah tahu what faith is gitu. Tapi saya yakin kalau kita mau jujur, justru salah satu kesalahpahaman yang terbanyak terjadi di gereja-gereja itu adalah tentang iman sih. Iman yang berkaitan dengan banyak hal lah gitu. Misalnya kayak teman saya itu ngotot kalau mau terjadi kesembuhan itu harus meletakkan tangan di tempat yang sakit gitu. Jadi dia itu kalau doakan orang, dia beritahu saya gini, kalau aku doain orang, mesti aku letakkan tanganku di tempat yang sakit supaya dia sembuh. Terus saya jawab, enggak lah bro, enggak perlu gitulah. Iman itu enggak perlu kamu meletakkan tangan di mana lah. Iman itu kan masalah keyakinan kita. Enggak, itu kalau kita letakkan di tempat yang sakit, wah itu nanti cepat sembuhnya gitu. Terus saya ngomong gini, lah kalau kamu doakan istrinya orang yang kena kanker payudara, terus kamu taruh di mana gitu? Kamu cari masalah lah gitu. Itu kan aneh sih orang-orang dengan konsep-konsep yang kayak begitu. Terus apa kita melakukan itu? Terus juga ada kalau pendeta KKR kan gitu, saudara yang mau sembuh taruh tangan di tempat yang sakit gitu. Seolah-olah kalau tidak ditaruh di tempat yang sakit itu nggak bisa sembuh. Nah bayangkan kalau itu KKR di depan publik, terus saudara itu sakitnya ambeien gitu kan ya. Masa saudara mau taruh di pantat gitu kan, ya rasanya kok gak enak gitu kan ya, rasanya kok gak sopan gitu kan. Yang lebih parah kalau kena kencing manis itu tuh yang bermasalah apanya kalau kencing manis itu. Terus saudara pegang itu pegang yang mana gitu kan ya. Itu yang bermasalah apanya sampai sekarang juga nggak jelas. Itu namanya juga parah juga, namanya kencing manis gitu kan. Padahal belum tentu loh yang kasih nama itu pernah merasakan rasanya, tapi ya tetap namanya kencing manis begitu kan. Jadi ada banyak kekacauan seputar iman sebetulnya. Kalau kita mau jujur ya, banyak sekali konsep tentang iman yang keliru, termasuk adalah dari ayat ini. Nah, kita harus mulai dulu sebelum kita nanti belajar iman yang benar itu apa. Sekarang kita melihat apa yang bukan iman yang benar. Jadi ini pendekatannya via negativa, membicarakan sesuatu dengan melihat kebalikannya. Itu namanya via negativa. Nah, mari kita lihat kalimat ini. Nah, kalimatnya ini pendek, tapi bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Karena saya sendiri yang buat ya. Jadi ini bagus sekali, siapa lagi yang akan memuji kalau bukan saya. Dan ini saya buat khusus malam ini ya. Jadi ini malam ini saya buat untuk PD yang luar biasa ini. Ya, dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Iman bukan mantra untuk mendapatkan harta duniawi yang sementara. Nah, biasanya orang tuh kalau sudah membaca Ibrani 11 ayat 1, wah iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan gitu kan ya. Wah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu. Lalu pikirannya gini, yang kita harapkan itu apa? Wah ada pendeta bilang whatsoever, apa saja. Kamu mengharapkan apa? Mengharapkan mobil, dapat mobil gitu kan. Mengharapkan apa? Rumah, dapat rumah, saudara. Mengharapkan apa? Dapat apa? Iman saudara akan membuat saudara dapat whatever you want gitu. Wah, kelihatannya keren banget kan gitu. Tapi mari coba kita baca teksnya dengan lebih teliti ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan diharapkan, yang tidak kita lihat, itu yang dimaksud penulisnya apa? Nah, kalau kita mau tahu,
maka kita harus melihat bagian sebelum dan sesudah ayat-ayat tadi. Bagian sebelumnya apa, terus bagian sesudahnya apa. Coba kita lihat bagian sebelumnya dulu, di pasal yang ke-10 bagian terakhir. Pasal 10 bagian terakhir, ayat 34, 35, dan 37 bunyinya begini. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi di akhir pasal 10, penulisnya itu bicara tentang harta yang lebih baik, yaitu yang lebih menetap sifatnya. Dan itu dia kaitkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Berarti sebetulnya penulis surat Ibrani ini sedang berbicara tentang harta surgawi, harta yang sifatnya kekal. Dan itu cocok sekali dengan situasi penerima surat Ibrani. Karena kalau kita membaca, kita pasti akan tahu, terutama dari pasal 9, pasal 10, kita akan tahu bahwa mereka berada di dalam penderitaan. Pasal 10 aja dibaca udah cukup sebetulnya. Pasal 10, 11, 12 itu bicara tentang penderitaan, bagaimana mereka dianiaya begitu rupa, bagaimana harta benda mereka dirampas, dan beberapa di antara mereka sudah mulai khawatir dengan penganiayaan dan sudah mulai meninggalkan persekutuan. Jadi ada masalah, ada kesulitan, ada penganiayaan datang, mereka sudah mulai itu pergi keluar. Di pasal 10 ayat 25, makanya kan ada nasihat, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Makanya saya bersyukur kalau PD ini selalu ada. Saya mendapat kabar dari burung, katanya PD ini yang paling eksis ya, tiap hari. Luar biasa, luar biasa. Padahal selama pandemi ini malaikat tuh rencananya mau liburan ya, karena nggak banyak kerjaan gitu, nggak banyak persekutuan. Ternyata direpotkan sama pengurus PD ini ya. Jadi tiap hari harus selalu datang dan mengawasi gitu. Padahal waktunya cuti di mana-mana gitu. Nah, saudara luar biasa. Di masa-masa pandemi, tantangan besar semacam ini, kita terus-menerus bersekutu untuk saling menasihati. Nah, ini adalah hal yang penting. Tapi dulu penerima surat Ibrani, beberapa malah mereka mulai meninggalkan persekutuan. Mereka mulai meninggalkan persekutuan karena tekanan-tekanan yang berat. Nah, di tengah tekanan yang berat, maka penulis surat Ibrani itu berkata begini, kamu itu loh harus berharap pada sesuatu yang sifatnya lebih baik, yang lebih tetap, yaitu harta di surga. Karena sebentar lagi Kristus datang dan kita akan menikmati harta surgawi itu bersama dengan Dia. Lalu di pasal 11 dia bicarakan tentang iman sebagai dasar dari yang kita harapkan, bukti dari yang kita tidak lihat. Berarti yang kita harapkan apa? Yang tidak kelihatan itu apa? Ya semuanya merujuk kepada harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Jadi justru jangan sampai kata iman itu dijadikan mantra untuk mendapatkan harta duniawi yang sementara. Wah, itu kalau orang-orang ngajarkan gitu, kalau orang-orang itu masuk surga, kalau sempat ya, itu pasti akan dimarahi penulis surat Ibrani. Pasti akan dimarahi oleh surat Ibrani gitu. Penulisnya akan berkata, bro ngaco bro, maksudku gak gitu bro. Ayat itu maksudku tuh supaya orang-orang yang dianiaya, punya persoalan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, semuanya ini, supaya mereka tetap ikut Kristus. Karena mereka tahu mereka punya harta yang lebih baik, punya harta yang lebih menetap sifatnya. Harusnya kan begitu. Tapi banyak orang sekali lagi salah memahami. Nah sekarang saya kasih contoh lagi nih. Saya kasih contoh di bagian akhir dari pasal 11 sekarang. Kalau tadi sebelumnya, sekarang sesudahnya. Di bagian akhir pasal 11 ayat 35 dan 40 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik.
Jadi sekali lagi, yang dinantikan adalah sesuatu yang lebih baik. Apa itu sesuatu yang lebih baik? Ini, kebangkitan ini yang lebih baik. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi sekali lagi ya, ketika penulis surat Ibrani itu berbicara tentang iman di pasal 11 ayat 1 tadi, dan mengaitkannya iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang dimaksud objek imannya itu, yang tidak kelihatan, yang kita harapkan, itu bukan harta duniawi yang sifatnya sementara, bukan. Tetapi itu adalah harta surgawi yang sifatnya lebih menetap, yang lebih baik. Nah, kalau saudara pakai iman saudara untuk mempercayai harta surgawi, saudara tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau saudara memakai iman saudara untuk mengejar harta yang duniawi, belum tentu saudara itu tidak akan kecewa. Karena memang Allah itu tidak pernah berjanji kepada kita bahwa kita akan kaya raya selama di dunia. Saya pernah berdebat dengan teman saya, hamba Tuhan, dia bilang gini, enggak, yakin aku, setiap anak Tuhan pasti kaya. Kalau enggak kaya berarti dia bukan anak Tuhan, katanya gitu. Terus saya senyum, terus saya ngomong sama dia, kamu serius lah? Dia bilang, iya serius. Kalau dia enggak kaya berarti dia bukan anak Tuhan. Berarti ada yang salah tuh dengan imannya gitu. Terus saya ngomong sama dia gini, oke gini deh, ya apa kalau kamu tak kirim jadi misionaris ke negara yang sangat-sangat tidak pernah mendengar Injil, unreached people group, dan sangat fanatik dengan agama mereka, yang kalau tahu kamu Kristen, kamu tuh bisa dipenjara. Dan aku tahu beberapa negara begitu, karena temanku misionaris di sana. Bagaimana kalau seandainya kamu tak kirim ke sana, tak kasih upah UMR selama 10 tahun, aku mau lihat kamu kaya raya nggak di sana. Terus dia bilang, nggak perlu gitu bro, gitu kan. Iman tuh nggak perlu pembuktian gitu. Iman nggak perlu pembuktian. Saya jawab, iman nggak perlu pembuktian. Memang omonganmu yang perlu dibuktikan ya kan. Itu orang ngaco, cara pikirnya tuh ngaco. Orang Kristen harus kaya apa segala macam begitu, enggak lah. Itu konsep-konsep duniawi. Orang Kristen itu harus hidupnya berkelimpahan begitu kan. Enggak lah. Kalau saudara diberi kelimpahan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan menghakimi orang lain yang tidak berkelimpahan gitu loh, saudara. Pada dasarnya semua orang itu berkelimpahan, cuma apanya yang berkelimpahan beda-beda, ya kan? Saudara berkelimpahan dengan harta, orang lain berkelimpahan dengan air mata, ya kan? Cuma beda objeknya aja sebetulnya. Semua orang itu, kita kalau kaya puji Tuhan, jangan menghakimi orang lain yang tidak kaya gitu kan. Dan kalau saudara kaya ya seharusnya mikir dong, kalau semakin Tuhan kasih lebih itu tujuannya apa ya? Nggak mungkin Tuhan tuh bilang gini, aku kasih kamu kaya, supaya apa? Supaya kamu lebih kaya, supaya kamu lebih mencintai harta. Nggak mungkin dong. Karena Tuhan sendiri berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Loh, buktinya apa? Ya, buktinya kalau handphone iPhone hilang, saudara kepikiran nggak ya kan? Buktinya kalau pas tas ketinggalan di restoran, wah langsung muter mobilnya, ngobotnya setengah mati gitu kan. Santai aja coy. Seolah-olah itu sudah kayak kehilangan segalanya, Tuhan mau datang cepat-cepat ngebut gitu kan, yang langgar peraturan lalu lintas. Nah, kita langsung tahu tuh bahwa nyawanya kurang berharga dibanding tas mahalnya ya. Oke, itu banyak orang semacam itu. Di mana hati kita berada, harta kita berada, di situ hati kita berada. Nggak mungkin dong Tuhan kasih kelimpahan kepada kita supaya hati kita di harta terus. Enggak sih. Makanya ada orang berkata begini, ketika kita belajar memberi dan lebih banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan, sebetulnya kita sedang membuang berhala-berhala di dalam hidup kita. Paling tidak kita membuang calon-calon berhala. Harta bukan berhala untuk saya, tapi bisa nggak harta menjadi salah satu berhala? Bisa. Lu kalau dikasih buahnya terus, wah kalau misalnya itu saya itu benar-benar uang 100 juta itu bagi saya itu kecil banget. Wah bisa jadi loh saya mengandalkan uang saya, ya kan?
Bisa jadi saya berkata, masa tua santai aja. Oh, uang ini sampai dihabiskan 7 keturunan plus 7 kelurahan juga nggak mungkin habis kok. Loh, bisa jadi loh, saya ini tidak mengandalkan Tuhan dan uang jadi berhala. Nah, jadi jangan sampai kita menggunakan ayat tadi untuk mengejar harta duniawi yang sifatnya sementara. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih iman yang benar itu. Karena ini penting sekali. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Nanti saya akan terangkan di salah satu poin juga, konsep ini penting. Sebelum saudara percaya sesuatu, saudara itu harus memastikan bahwa sesuatu itu layak untuk dipercayai. Sebelum saudara percaya pada seseorang, saudara harus memastikan bahwa orang itu layak untuk dipercayai. Baru-baru ini ada jemaat saya telepon saya, Pak, saya mau telepon, Pak, saya mau cerita ini, Pak. Saya ini bingung, Pak. Saya itu tiba-tiba dikontak orang dari luar negeri, Pak, gitu. Cowok, Pak, gitu, laki-laki. Dia tahu saya sudah punya suami juga. Terus dia kontak, dia tuh very nice gitu, Pak. Terus ya saya ngomong, saya ini sudah punya suami. Tiba-tiba dia kasih tahu kalau dia sama anaknya itu mau datang, Pak, ke Indonesia. Wah, benar-benar, Pak. Berapa minggu lalu dia datang ke Jakarta. Terus ada orang imigrasi telepon saya. Katanya saya jadi temannya dia, nama yang ditanggungkan. Dan dia punya masalah. Uangnya banyak sekali yang dia bawa. Makanya ditahan oleh pihak imigrasi. Nah, pihak imigrasi menuntut bayar puluhan juta. Nah, dia kan nggak punya rupiah, Pak. Jadi minta saya. Nah, waktu itu saya kasih, Pak. Cuma ya kasih beberapa juta saja. Gitu. Karena saya kan nggak kenal orangnya. Terus saya beritahu, wah ini modus penipuan ini, sering kayak begini. Saya bilang, Pak Yakub tahu, iyalah saya berapa kali nanganin orang kayak begitu. Saudara pikir yang nelpon-nelpon itu siapa? Saya. Oh bukan, saya sudah sering alami. Bukan, saya sering menolong orang yang kena tipu semacam itu. Jadi ada teman saya, hamba Tuhan juga gitu, ditelepon gitu. Oh saya senang kamu hamba Tuhan ya, pastor ya. Kita ini mau bantu kamu gitu kan ya. Mau bantu gerejamu begini. Nah, tolong untuk kelengkapan administrasi ke bagian yang Indonesia, kamu tolong nanti kirim ke bea cukai sekian juta ya, gitu. Saya ngomong, wes jangan dikirim, itu modus, ya kan, nggak percaya. Banyak orang kan akhirnya kena begitu. Nah, yakin dia, yakin. Tapi tidak peduli seberapa besar keyakinan saudara. Kalau yang saudara yakini salah, nggak ada gunanya. Saya berapa kali berkata kepada seseorang, ajaranmu salah loh, jangan diyakini gitu loh. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa lah, yang penting itu kan sungguh-sungguh. Kamu ya enggak juga lah, ya harus benar dong. Selain sungguh-sungguh harus benar. Dia bilang gini, enggak lah, Tuhan melihat hati kan. Tuhan enggak lihat pikiran toh. Katanya dia gitu, Tuhan lihat hati. Jadi walaupun ini sungguh-sungguh, walaupun ini salah, selama sungguh-sungguh, ya Tuhan akan terima. Ya dengan santai saya jawab. Jadi yang kamu yakini salah. Terus kamu sungguh-sungguh. Iya, artinya apa? Artinya sungguh-sungguh salah. Lah iya, dia salah. Terus dia sungguh-sungguh meyakini kesalahan, gitu kan? Meyakini sesuatu yang salah sebagai kebenaran. Ya sungguh-sungguh salah lah, gitu kan? Ini banyak orang Kristen kayak begitu modelnya. Jadi yang penting tuh imannya besar, imannya besar, imannya besar. Sebelum kita memperbesar iman kita tanya dulu iman kita benar atau enggak. Dan nanti kalau kita tumbuhkan terus iman kita, ternyata bukan gandum, ternyata itu ilalang. Bagaimana dong? Bisa masalah kita. Jadi kita harus ngecek dulu iman kita benar atau enggak. Kalau kita udah tahu bahwa iman kita benar, baru kita tumbuhkan. Jadi iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Nah, sekarang saya akan memberitahu iman yang benar itu seperti apa. Saya yakin iman yang benar adalah iman yang seimbang. Iman yang benar adalah iman yang seimbang. Di dalam segala sesuatu, Allah itu telah mengatur dunia ini. Allah itu luar biasa. Allah itu mengatur dunia ini di dalam keseimbangan. Sejak awal, kalau kita membaca Kejadian 1, ada terang, ada gelap. Ada darat, ada laut. Ada gelap, ada malam, ada siang. Gitu. Jadi semuanya sudah diatur oleh Tuhan, keseimbangan. Nah, di dalam segala sesuatu,
penting untuk melihat keseimbangannya. Sesuatu yang baik, kalau terlalu berlebihan, itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Saya ulang ya, sesuatu walaupun baik, itu tapi kalau berlebihan, wah akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Contoh, ya kan, saudara ikut persekutuan, wah onsite, ketemu langsung, ya kan, dengan conference, dengan suaranya yang bagus, dengan wajahnya yang imut gitu kan ya, terus semangat gitu kan, terlalu semangat, wah nyanyinya kenceng loh, nyanyi kenceng kan nggak salah toh. Tapi kalau nyanyi terlalu kenceng, ayo bagaimana ya? Nyanyinya terlalu kenceng, terus ditegur, Pak kalau nyanyi jangan kenceng-kenceng Pak. Gitu loh, urusanmu apa? Kita ini kan harus memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Iya Pak, sepenuh hati lain dengan sepenuh volume Pak. Tolong volumenya dikecilkan ya Pak ya. Lah walaupun kita sukacita, saudara, ya jangan berlebihan lah. Sukacita itu ya diungkapkan, yang penting sukacitanya gitu. Wah tepuk tangan gitu kan. Wah saking semangatnya kuanceng banget dan di dekat kupingnya orang lah, itu kan bisa ngajak tawuran di dalam gereja namanya. Jadi kalau semangat boleh, tapi ya hati-hatilah semangatnya, hati-hati. Nah sama dengan di dalam segala sesuatu itu perlu gitu di dalam hidup. Saya itu sering kali lihat gini, orang nge-gym ya kan, orang kan nge-gym, wah gitu. Sering kali orang itu nggak menjaga keseimbangan tubuhnya waktu nge-gym gitu. Yang harus dibentuk tuh biasanya cuma gini loh, saudara. Cuma sini, terus nanti ada sini kan, wah ada sayapnya sini, sama perutnya six pack, jadi perutnya kecil, ada sayapnya gini kan, terus wah bicep tricepnya keren banget gini kan, wah keren banget. Nah Bapak Ibu Saudara jangan khawatir sih, sebetulnya sayap itu mesti kita semua punya kok. Nge-gym nggak nge-gym itu mesti punya. Cuma bedanya kalau kita nge-gym itu sayapnya yang di sini ya. Kalau kita nggak nge-gym sayapnya nanti yang di sini ya, mesti ada sayapnya, dan nanti tambah lama tambah sayapnya tambah kibir-kibir gitu. Jadi tambah gini-gini bisa naik terus gitu. Jadi tetap akan punya sayap loh ya, cuma nanti beda kelenturannya ya. Ya nggak nge-gym lebih lentur gitu dan beda posisinya. Nah, itu ada orang yang latih terus, ininya dilatih perutnya, tuh lupa dia kakinya nggak dilatih ya, kakinya nggak dilatih, jadi kakinya itu kecil gitu, terus perutnya wah gini kan, bentuk kotak gini. Wah yang lebih lucu apa, kalau kepalanya kecil dia, wah kalau kepalanya kecil rambutnya trepes gitu hitam, wah dari jauh kelihatan kayak botol parfum gitu. Itu karena tidak seimbang ya kan, jadi dia ngaturnya tidak seimbang. Nah iman yang benar itu adalah iman yang seimbang, menjaga keseimbangannya. Nah ada 3 hal yang akan kita pelajari ya. Kenapa 3? Ya karena poinnya 3 gitu. Jadi ya saya dapatkannya dari teks 3, kita belajar 3 saja. Nah oke, keseimbangan yang pertama adalah ini. Iman itu objektif sekaligus subjektif. Objektif sekaligus subjektif. Saya baca ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya baca sekali lagi ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita melihat kata yang dipakai di sana yaitu kata dasar dan kata bukti, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, maka kita akan menemukan kata dasar di sana itu artinya substansi, substance. Tapi orang bingung, apa ya artinya substansi, substance ini, hakikat gitu. Hakikat dari yang kita harapkan. Apa maksudnya? Nggak terlalu jelas. Nah, mayoritas penerjemah Alkitab, saya setuju dengan mereka. Mereka menerjemahkan dasar di sana, kata Yunani di sana, dengan assurance, jaminan, assurance. Lalu ketika bicara tentang bukti, dia banyak kata ini banyak diterjemahkan di dalam berbagai versi Inggris yang modern, diterjemahkannya dengan kata conviction, keyakinan. Nah, kalau kita mengambil ini, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan kata Yunaninya ini munculnya di mana saja, kata Yunaninya ini munculnya di mana saja, tapi paling tidak kita tahu begini, kalau kita mengambil terjemahan yang mayoritas ini, yang menurut saya juga saya setuju, maka kita akan mendapati bahwa iman itu berkaitan dengan assurance
dan berkaitan dengan conviction. Assurance itu berarti bukan dari kita. Assurance itu berarti dari orang lain. Itu jaminan dari orang lain gitu. Assurance. Jaminan dari orang lain. Nah, tapi kalau conviction, keyakinan itu dari kita. Jadi iman yang benar itu selalu menjaga keseimbangan ini. Ada sesuatu yang objektif memang, objektif yang memang Tuhan sudah sediakan untuk anak-anaknya. Itu namanya assurance. Kalau Allah sudah berjanji, ya berarti dia akan menjamin itu tercapai. Nah, tapi pada saat yang sama, kita juga perlu memiliki conviction, keyakinan terhadap apa yang dijanjikan. Sebab kalau Allah itu tidak berjanji dan saudara yakin akan diberi, nanti kalau pas tidak diberi, wah saudara merasa kayak di PHP-in sama Allah gitu kan. Nah, saudara marahnya sama Allah. Padahal yang berjanji bukan Allah, yang berjanji pendeta-pendeta, ya kan? Pendeta-pendeta tertentu tentu saja. Nah, saudara kan harus hati-hati dong. Lihat di Alkitab, Allah memang berjanji begitu atau tidak. Kalau janji itu berlaku untuk semua anak Tuhan, ya saudara yakinlah Tuhan pasti akan memberi. Misalnya nih ya, Tuhan janji bahwa di Yohanes 10, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Karena Bapa di surga lebih besar daripada siapapun juga, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Loh, itu janjinya Yesus kan? Berlaku untuk siapa saja yang percaya. Ya makanya kita yakin itu sesuatu yang objektif. Tapi kalau itu bukan untuk semua anak-anak Tuhan, ya kita perlu berpikir janji itu untuk siapa gitu loh. Jangan sampai janji itu misalnya bukan untuk kita, tapi kita ambilnya untuk kita. Misalnya janji untuk Yesus Kristus misalnya. Nah, dalam posisinya dia sebagai Mesias, ya jangan diambil itu janji untuk kita. Karena kita bukan Mesias. Banyak orang Kristen tuh kadang-kadang ngaco. Itu ada teman saya gitu. Wah, kita ini ngomong kasar nggak apa-apa. Yesus juga kalau ngomong kasar. Malah Yesus apa itu? Wah, ngambil meja, dibongkar, balikkan mejanya. Saya itu cuma mukul meja. Masih lebih sopan dari Yesus. Yesus sampai mau membongkar balikkan meja penjual di bait Allah gitu kan. Nah, ini adalah pemahaman yang ngawur. Karena pada saat Yesus melakukan itu tindakan simbolis. Yesus itu menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Maleaki, bahwa nanti utusan Tuhan Mesias itu akan masuk ke bait Allah dan menyucikan orang-orang Lewi. Nah, itu disimbolkan dengan tindakan Yesus membongkar balikkan meja penukar uang. Jadi kalau hamba Tuhan tadi Mesias, boleh itu membongkar balikkan mejanya orang lain gitu loh. Dan saudara pastikan meja saudara marmer yang cukup tebal ya supaya nggak bisa dibongkar balikkan. Jadi kita ini jangan sampai melakukan itu. Marah-marah gebrak meja, wah alasannya Yesus malah mau bongkar balikan meja. Itu kan banyak kan rapat-rapat gereja kan gitu kan ya. Rapat gereja kalau pas rapat, panas gitu gebrak meja. Sering tuh saya dengar hamba-hamba Tuhan lain. Terus ada yang tanya, kalau di tempat Pak Yakub ada yang gebrak meja? Gak ada. Sabar-sabar orangnya. Enggak. Loh kenapa enggak gebrak meja? Ya kalau rapat saya enggak kasih meja, cuma kursi aja. Jadi kalau mereka mau gebrak meja, enggak ada mejanya kan repot ya kan gitu. Makanya di tempat saya sering kali kan mukulnya orang lain ya, bukan meja ya. Oke. Nah, kita ini harus mengerti apakah Tuhan benar-benar janji atau enggak. Lah kalau Tuhan enggak benar-benar janji, ya jangan diimani, salah. Tapi kalau Tuhan itu janji, ya kita mengimani. Contoh nih ya, contoh. Yesus kan berkata kepada Petrus kan, waktu Yesus berjalan di atas air itu loh. Terus kan semuanya takut, wah ini hantu, ini Tuhan, hantu, Tuhan gitu kan. Terus Petrus gini, jika engkau itu ya Tuhan, biarkanlah aku jalan. Terus Yesus bilang, ayo jalan di sini, Petrus. Ayo jalan di atas air. Ini bagus buat kamu. Karena kalau sewa perahu itu mahal, makanya Yesus sendiri jalan di atas air. Nah, ayo kamu jalan di atas air. Nah, lalu Petrusnya jalan di atas air. Nah, saudara jangan langsung nafsirkan gini, berarti janji berjalan di atas air.
itu berlaku untuk semua anak-anak Tuhan. Wah, gitu kan? Itu berlaku untuk semua anak-anak Tuhan. Jadi nanti saudara kalau misalnya pergi kemana-mana, aduh, eman bayar uang feri, kapal feri, ya kan? Nah, saudara milih jalan di atas air, gitu kan ya, gitu. Konyol lah, pasti konyol. Karena janji itu bukan untuk kita. Jadi hati-hati. Tapi sebaliknya juga kita harus jaga gini. Yesus berjalan di atas air. Ada orang Kristen bilang begini. Ada orang Kristen bilang gini. Itu sebetulnya mitos itu. Atau mungkin itu ada penjelasannya. Itu. Penjelasan logisnya itu gini loh. Yesus berjalan di atas air. Mesti dia tuh pakai alat. Buktinya apa? Deddy Corbuzier juga bisa kok katanya. Buktinya David Copperfield juga bisa kok gitu kan ya. Nah pertanyaannya kan simple gini sih. Lah para magician itu pada waktu tampil, mereka itu tampilnya pakai alat atau tidak. Terus alatnya itu zamannya Yesus sudah ada atau enggak? Kan gitu toh pertanyaannya ya kan. Misalnya ini ada yang bilang, "Oh itu pakai kaca gitu kan ya. Pakai kaca gitu kan." Terus Yesus berjalan di atas kacanya itu gitu kan. Wah, murid-muridnya tuh lihat langsung kagum gitu. Padahal sebetulnya Yesus berjalan di atas kaca. Ya tanya aja sama dia, toko yang jual kaca itu alamatnya mana supaya saya juga bisa ikut beli di sana gitu. Itu kan cara pandangnya yang aneh sih. Terus ada orang yang lain lagi ngomong gini, itu sebetulnya bukan berjalan di atas air tuh. Murid-murid salah paham. Yesus itu berjalan di atas karang-karang. Jadi Yesus itu berjalannya di atas karang-karang gitu loh. Terus murid-muridnya tuh lihat langsung kagum gitu. Dipikirnya mujizat berjalan di atas air. Ini pandangan ngaco banget. Yang paling tahu keadaan laut bukan Yesus. Yang paling tahu keadaan laut itu yang murid-muridnya, yang pelayan itu kan. Lah iyalah Petrus, Yakobus, Yohanes itu nelayan. Dia hidup sehari-harinya di danau itu gitu. Lah kalau misalnya Yesus ini tukang kayu, terus berjalannya di atas karang gitu kan, terus gaya-gaya gitu kan, seolah-olah dia bikin mujizat gitu kan. Mesti Petrus akan lihat Yesus, Petrus akan ngomong nggak usah lebay gitu kan ya, udah sini aja langsung jalan. Lihat kan mudah-mudahan nggak mungkin lah. Kalau memang itu tidak mujizat, itu cuma berjalan di atas karang, ya mesti murid-muridnya lebih tahu daripada itu. Jadi satu sisi kita ini harus ngerti bahwa iman itu harus objektif. Memang sesuai dengan kenyataannya, tapi juga harus ada keyakinan yang subjektif. Dua-duanya harus ada. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Makanya ayat tadi berbicara tentang assurance of faith, juga bicara tentang conviction of faith. Assurance berarti objektif, conviction berarti subjektif. Assurance itu dari Allah, sesuai realitas, sesuai kenyataan. Kalau yang conviction itu dari kita, perasaan kita. Atau kalau boleh saya kalimatkan, begini kalimatnya. Iman yang dipisahkan dari kenyataan adalah penipuan perasaan. Iman yang dipisahkan dari kenyataan adalah penipuan perasaan. Coba saudara renungkan ini. Saudara yakin sekali tentang sesuatu karena omongan seseorang. Padahal sebetulnya apa yang diomong itu tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti saudara telah mengalami penipuan perasaan. Iman dengan kenyataan itu harus benar, harus selaras. Jangan sampai kita mengimani sesuatu yang tidak benar. Seperti tadi saya jelaskan, mengimani sesuatu yang tidak benar tuh misalnya kayak mengimani apa yang bukan janji Tuhan, saudara terus ambil sebagai janji Tuhan. Jadi janji Tuhan untuk orang tertentu, saudara ambil untuk saudara. Ya jelas itu keliru lah. Saudara harus yakin itu benar-benar untuk saudara. Dan saudara juga harus ngerti, dia tuh harus benar gitu loh. Jadi harus objektif. Itu kan saya pernah sharing juga kan. Itu ada hamba Tuhan. Malam itu dia dengar suara Tuhan. Besok pagi kamu ke ATM, ambil uang. Terus hamba Tuhan itu bilang, Tuhan, tadi sore aku sudah ngecek saldoku, nggak ada uang. Tuhan berkata, kamu pergi besok. Mujizat akan terjadi. Wah, dia yakin mujizat terjadi. Jadi besok pagi dia antri, ada orang di depan, buru-buru ngambil uang, terus pergi, dia maju. Ada tulisannya,
Apakah Anda ingin melakukan transaksi yang lain? Wah, yang dulu-dulu itu kan jadi kartunya kan belum keluar duluan kan gitu kan. Kalau sekarang kan agak beda kan gitu. Dulu langsung ada tulisannya, kartunya masih di dalam. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi yang lain? Wah, langsung hamba Tuhan ini merasa ini dia nih jalan keluar dari Tuhan. Dia jawab ya, dan terus dia ambil beberapa juta, terus dia ambil kartunya. Terus dia bilang, Tuhan buat mujizat gitu. Itu maling bro, ngawur aja. Itu bukan mujizat, itu namanya maling. Dan Tuhan tidak mungkin memelihara kita dengan cara-cara maling seperti itu kan gitu. Terus ada pendeta itu ngaco sekali itu khotbah. Dia bilang, saudara saya seminggu ini bisa khotbah sampai 7 kali, saudara. Jadi karena di 7 gereja yang beda, saya ini seringkali itu harus cepat-cepatan. Habis khotbah dari sini pergi ke sana, habis ke sini pergi ke sana, habis ke sini pergi ke sana. Jadi saya tuh pernah, saudara, wah di jalan tol itu saya geber terus mobil saya 150 km per jam karena saya khawatir telat, jadi saya geber terus wah gitu. Wah ternyata sampai di gerejanya pas mau khotbah saya datang. Wah Tuhan itu luar biasa, mujizat Tuhan buat saya. Lah itu ada aturannya di tol itu berapa maksimal kecepatannya. Dan dia nggak tahu ketika dia selamat, itu karena Tuhan itu kan ngirim malaikat-malaikatnya menjaga pendeta ini. Tapi setelah selamat, malaikat-malaikat di surganya balik ke Tuhan dan protes. Tuhan lain kali aku nggak mau jaga pendeta itu, ya kan? Sayapku loro kabeh karena harus kenceng kan. Dia harus ngepak-ngepaknya cepet banget gitu kan. Terus malaikatnya sampai surga itu sayapnya brodol kabeh ngawur aja ya kan. Ya kita ini harus yang benar gitu loh, saudara. Ngimani sesuatu yang benar. Jangan ngimani sesuatu yang salah ya. Jadi iman yang benar itu seimbang, pertama adalah objektif dan subjektif. Yang kedua, iman yang benar itu harus seimbang lampau dan sekarang. Jadi harus seimbang lampau dan sekarang. Saya bacakan ayat 2 ya. Ini ayat 2-nya begini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, secara hurufiah dari teks Yunaninya terjemahannya begini. Nenek moyang kita mendapatkan pujian atau perkenanan. Jadi sebab oleh imanlah nenek moyang kita mendapatkan pujian atau perkenanan. Dari siapa ini? Dari Tuhan. Jadi iman yang benar itu adalah iman yang dihidupi terus-menerus oleh nenek moyang kita dulu. Dan sampai sekarang pun dia masih tetap bisa kita hidupi. Yang lampau dengan yang sekarang itu benar-benar ada keseimbangannya. Kalau misalnya orang cuma berkata begini, iman itu cuma masa lampau, sekarang nggak bisa dipraktekkan, ya berarti itu bukan iman. Berarti itu dongeng, legenda, mitos begitu. Tapi kalau itu iman yang benar, kemudian baru munculnya sekarang, wah kita jadi bertanya-tanya dong, kenapa munculnya baru sekarang kan? Kenapa nggak sejak dulu muncul kalau memang itu sesuatu yang benar? Kenapa nunggu 21 abad baru memberikan sesuatu yang benar? Itu kan menjadi pertanyaan untuk kita. Nah, saya mau merangkai dulu dengan satu kalimat, lalu saya akan terangkan maksudnya apa. Maksudnya begini, iman yang benar itu pasti relevan dengan kehidupan dan akan bertahan dari zaman ke zaman. Iman yang benar pasti relevan dengan kehidupan dan akan bertahan dari zaman ke zaman. Kalau saudara mau mengukur sebuah keyakinan, keyakinannya itu harus diukur begini, apakah itu bisa dihidupi enggak? Kalau nggak bisa dihidupi, ya berarti itu salah. Sesuatu yang tidak bisa dihidupi pasti salah. Atau bisa dihidupi tapi cuma untuk satu zaman. Tidak untuk zaman-zaman yang lain. Itu juga pasti salah. Sebab kalau sesuatu yang benar, dia pasti relevan. Dan dapat dilakukan di setiap zaman. Saya ngambil contoh lah, misalnya begini. Keyakinan yang tidak mungkin bisa dihidupi itu gini. Saya sering seminar tentang homoseksualitas, LGBT. Lalu ada sering nih, saya seminar di SMA, di kampus, di mana sering ada pertanyaan begini. Kenapa Bapak menghakimi LGBT? Saya bingung. Kenapa saya menghakimi? Gitu. Apakah dari kalimat saya menghakimi? Apa yang membuat kamu berpikir saya menghakimi LGBT?
Terus dia bilang gini, itu tadi Bapak nggak setuju dengan kami. Berarti Bapak itu menghakimi kami. Oh, maksudnya kalau tidak setuju itu menghakimi. Saya tanya gitu. Ya iyalah Pak. Terus saya tanya, ya kamu setuju nggak dengan penghakiman saya? Ya enggak lah Pak. Berarti kamu menghakimi saya nggak? Karena kamu tidak setuju dengan saya. Loh, maksud saya nggak gitu, Pak. Loh, ya kan kamu mau menang sendiri. Jadi kalau saya tidak setuju dengan pandanganmu, kamu anggap saya menghakimi kamu. Kalau kamu tidak setuju dengan pandangan saya, kamu bilang itu bukan penghakiman. Nah, itu kan kita harus ngomongin. Jadi kalau ada orang punya konsep menilai orang lain salah, itu menghakimi, waduh nggak bisa dihidupi sungguhan. Bukan cuma nggak bisa dihidupi, itu nanti guru-guru dan dosen-dosen nggak bisa hidup. Karena nanti kalau periksa ujian, terus salah ini, jawabannya harusnya ini. Langsung orang tua muridnya datang protes. Bu, jangan menghakimi anak saya, Bu. Gitu. Apanya, Pak, yang menghakimi? Itu Ibu bilang jawaban anak saya salah. Jangan menghakimi, Bu. Ya kan konyol sih. Menghakimi itu kan bukan masalah memberitahu orang lain salah. Lah kalau memang salah diomongin, ya bukan menghakimi dong, gitu loh. Lalu ada orang punya konsep lagi begini, kalau kita itu mengasihi, berarti itu selalu setuju. Kalau kita menentang seseorang, itu berarti kita tidak mengasihi. Wah, lalu dikemukakan di kalangan LGBT kan, love is love. Wah, Instagram pun ikut-ikutan itu hashtagnya love is love. Jadi kalau kasih ya kasih, jangan sampai kita menolak mereka. Kalau kita mengatakan mereka salah, berarti kita tidak mengasihi mereka. Wah ini kan konyol, nggak bisa dihidupi prinsip hidup kayak gini. Ya kita tanya balik aja sama orang itu, apakah pandanganku salah ketika menyalahkan LGBT? Ya dia mesti akan jawab salah. Terus tanya, apakah kamu tidak mengasihi aku? Ini kan begitu kan jawabannya. Nggak bisa dihidupi. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dihidupi dari zaman ke zaman dan tidak selalu relevan di setiap zaman, itu harus hati-hati. Berarti itu bukan iman yang benar. Bukan iman yang benar, sungguhan. Kita harus hati-hati. Dulu berapa tahun lalu kan itu ada debu emas, ya kan? Wow, debu emas, ibadah ada debu emas gitu kan. Wah, saudara kan gampang, cari aja sejarah gereja sih. Pernah nggak sih Tuhan buat debu emas kayak gitu? Terus loh sekarang mana debu emasnya gitu loh? Nggak jelas kayak begitu-begitu. Saudara harus melihatnya dengan kesadaran yang tinggi bahwa kalau sesuatu nggak bisa dihidupi, ya berarti itu sesuatu yang tidak benar. Ada banyak hal yang sebetulnya keliru, tapi orang Kristen nggak sadar kalau itu keliru. Misalnya ada orang yang punya pandangan gini, pokoknya kalau Alkitab nggak melarang, Yesus tidak melarang, ya berarti kita boleh lakukan, gitu kan? Pokoknya Yesus tidak melarang, ya berarti kita boleh lakukan. Waduh ini celaka, sungguhan celaka gitu loh. Karena Yesus tidak pernah misalnya secara eksplisit berkata, jangan berhubungan seks dengan binatang. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Lalu terus orangnya mau berhubungan seks sama binatang, memangnya begitu kan? Ya enggak lah. Yesus tidak pernah secara eksplisit berkata, jangan berhubungan seks dengan anak kecil, pedofilia gitu. Kalau tadi bestialitas sih pedofil. Yesus nggak pernah secara eksplisit ngomong gitu. Apakah berarti boleh dilakukan? Ya enggak lah. Jadi sesuatu yang nggak bisa dihidupi, itu berarti sesuatu yang salah, gitu maksudnya. Semua pandangan yang nggak bisa dihidupi, pasti salah. Saya pernah diskusi dengan teman saya waktu ngambil S2 dulu. Teman saya ngomong gini, gereja-gereja yang tepuk tangan itu enggak alkitabiah. Kaget saya. Kenapa Pak? Gitu kan. Loh, iya. Mana pernah Yesus tepuk tangan? Oh ya enggak pernah. Lah iya, Yesus enggak pernah tepuk tangan. Makanya kalau kita tepuk tangan salah, berarti kan prinsipnya dia, prinsipnya dia itu gini, kita hanya boleh melakukan apa yang Yesus eksplisit lakukan. Kalau Yesus tidak melakukan, kita nggak boleh lakukan, itu salah gitu kan. Nah, lalu saya tanya sama dia di depan kelas, Bapak ini sehari mandi berapa kali? Apa hubungannya? Jawab aja Pak, nanti ada hubungannya. Percayalah, saya cuma tanya, Bapak sehari mandi berapa kali? Ya 2 kali lah, seperti banyak orang gitu. Bapak ini melanggar firman Tuhan. Mana ada ayatnya, Yesus mandi sehari 2 kali? Nggak ada Pak. Bapak mau tahu Yesus mandinya itu berapa sering? Alkitab mencatat Yesus mandi cuma 1 kali. Itu pun dimandikan sama Yohanes Pembaptis gitu.
Jadi kalau kita mandinya lebih dari sekali seumur hidup, itu pasti keliru, Pak. Itu pasti berbuat dosa. Dia bilang, ya nggak bisa kamu gitu. Lah iya, kamu bisa praktekkan itu di tepuk tangan, kenapa saya praktekkan di mandi, kamu protes gitu kan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan prinsip hidupnya nggak bisa dihidupi. Dan itu salah. Ngerti ya maksudnya? Sebuah keyakinan yang nggak bisa dipraktekkan di segala zaman dan keadaan pasti salah, itu pasti salah lah, gitu loh, itu pasti keliru. Oke, kita harus ingat ini, sesuatu yang benar, iman yang benar itu berarti harus bisa dilakukan di setiap zaman, dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, keseimbangan yang kita perlu miliki adalah ini, rasional dan transrasional. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan kata mengerti. Karena saya capek dengan orang-orang Kristen yang katanya kalau beriman itu masalah ini. Iman itu bukan masalah ini katanya. Bahkan kalau orang pakai ini, itu akan mereduksi iman. Tapi saya nggak membaca itu di Ibrani 11. Ibrani 11 juga malah mengatakan dengan iman kita mengerti. Loh berarti kan iman itu kan ini dan ini toh. Ya. Iman itu ketika hati dan akal budi berjumpa. Justru itu iman yang benar. Nah, Paulus sendiri di Roma pasal 1 ayat yang ke-19-20 mengatakan gini, apa yang tidak nampak dari Allah, yaitu kekuasaannya, kemuliaannya, dapat nampak kepada pikiran. Pikiran dulu, melalui ciptaan. Jadi ketika kita melihat ciptaan dan kita bernalar, maka kita akan menemukan Tuhan di sana. Jadi jangan sampai kita ini anti dengan akal budi. Banyak orang itu pokoknya kalau sudah beriman anti sama akal budi, seolah-olah hati dan akal budi itu mesti tabrakan gitu loh, saudara. Salah lah, itu konsep yang sebetulnya keliru. Jangan sampai kita ini punya konsep yang semacam itu. Saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh misalnya gini. Saya dulu waktu mau sekolah teologi, mau sekolah Alkitab waktu S1, saya dikasih tahu, mikir jangan pakai ini ya. Yakub kalau mikir jangan pakai ini, gitu kan. Mikir tuh pakai ini, terus nunjuknya lutut, gitu. Jadi mikir tuh pakai lutut sembahyang, gitu loh. Jangan pakai ini, gitu. Terus waktu saya sekolah baca buku yang tebel-tebel, wah kakak-kakak kelas saya bilang, mikir jangan pakai ini, mikir pakai lutut, gitu kan. Seolah-olah kalau pakai akal budi itu mesti nggak rohani, gitu loh, saudara. Lalu suatu ketika cepet-cepetan kuliah gitu, saya lari sama temen gitu, sama kakak kelas ya. Terus kakak kelas saya jatuh. Jatuh, lututnya kena tembok. Lalu saya bilang, kamu harus periksa ke dokter loh. Siapa tahu kamu gegar otak. Loh, enggak kok, kepalaku enggak kena benturan kok. Iya, tapi kan kamu mikirnya pakai lutut dan tadi lututmu kena tembok. Jadi kamu siapa tahu gegar otak. Nah, kita ini jadi orang Kristen. Itu jangan cuma main perasaan, baperan gitu. Wong ayatnya sudah jelas kok. Itu ada akal budi. Jadi Alkitab itu berisi hal-hal yang rasional dan transrasional, melampaui rasio. Tidak ada di dalam Alkitab itu sesuatu yang irrational, yang tidak masuk akal. Tidak ada sama sekali. Kalau di dalam Alkitab ada sesuatu yang irrational, tidak masuk akal. Oh, saya nggak mau percaya Alkitab. Ngapain percaya Alkitab? Banyak nonsens, banyak irrationalities. Kenapa saya percaya? Jadi di dalam Alkitab itu yang ada cuma rasional dan melampaui rasio. Transrasional. Nah, ini kita sulit pahami kenapa? Karena kita itu seringkali pakai istilah itu keliru. Sekali lagi, ketika orang pendeta itu ngomong gini, saya pernah dengar, saudara di dalam Alkitab itu saudara banyak hal yang tidak masuk akal. Tapi justru karena itu saya percaya kepada Tuhan. Tuhan kita luar biasa karena dia melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Itu bukan Tuhan yang luar biasa sih menurut saya, gitu. Itu Tuhan yang dalam tanda kutip yang tidak benar. Tapi ketika saya mencoba memahami pendeta itu, maksudnya dia gini loh, ada banyak hal itu melampaui akal, tapi dia pakai istilahnya tidak masuk akal. Mau saya pernah ketemu satu pendeta, malah dia ngotot, benar, di Alkitab tuh ada yang tidak masuk akal, banyak. Terus saya tanya, apa contohnya? Itu, coba lihat tuh. Orang mati bangkit.
Masuk akal nggak? Saya jawab, masuk akal. Loh, kenapa masuk akal? Ya orang mati, bangkit tuh nggak masuk akal. Terus saya bilang, ya masuk akal lah bro. Yang membangkitkan siapa? Tuhan. Lah ya yang membangkitkan Tuhan, yang masuk akal lah. Kalau kamu percaya Tuhan ada, kalau kamu percaya Tuhan itu menciptakan kehidupan, ya masuk akal dong kalau Tuhan mengembalikan kehidupan. Lah yang kamu percaya Tuhan, kamu percaya Tuhanmu menciptakan kehidupan, terus kamu nggak percaya Tuhanmu melakukan mukjizat, nah itu baru nggak masuk akal. Itu. Ya kalau kamu percaya Tuhanmu menciptakan kehidupan, ya masuk akal dong kalau Tuhanmu yang sama itu bisa mengembalikan kehidupan kepada seseorang. Nah yang nggak masuk akal tuh kalau ada pendeta bisa membangkitkan orang mati. Nah ini nggak masuk akal karena pendeta sendiri loh mati, ya kan? Lebih masuk akal kalau itu pendeta itu loh membangkitkan amarah jemaatnya. Nah, itu lebih masuk akal lagi kalau itu. Jadi kita ini hati-hati ketika mengatakan tidak masuk akal gitu. Ya kita harus menentang itu karena ini kalangan-kalangan yang model rohili itu sering gitu. Wah, pokoknya semuanya itu nggak masuk akal dalam arti melampaui akal tapi pakainya tidak masuk akal gitu, itu salah. Tapi juga jangan sampai kita kena orang-orang yang terlalu logis, rasional dan rasionalis, bukan cuma rasional ya, tapi rasionalis. Semuanya itu dilogikakan, dirasiokan gitu. Saya pernah ketemu tuh sama orang kayak gitu. Dia bilang gini, bro, tahu nggak mana dari surga itu sebetulnya bukan mujizat loh, bro. Wow, kok tahu kamu bro? Ini kakak kelas saya terus dia pindah STT gitu loh. Pas ketemu, terus ketemu dengan saya ngobrol di satu acara, dia bilang gini, aku sekarang ngerti itu bukan mujizat. Loh, kalau bukan mujizat apa bro? Terus dia jelaskan gini, itu malam-malam ya, tak kasih tahu. Itu ada serangga itu muncul keluar di padang gurun. Lalu serangga itu makan tanaman-tanaman yang ada di padang gurun itu. Nah, tanaman-tanaman itu karena dimakan, ditusuk-tusuk oleh serangga itu, akhirnya mengeluarkan getah. Nah, karena padang gurun malam itu dingin sekali, pada waktu pagi, orang-orang Israel itu keluar, mendapati kayak putih-putih itu. Terus mereka mikir, wah itu mana dari surga. Padahal bukan, itu sebetulnya getah tanaman akibat gigitan serangga. Dia ngomong gitu. Terus saya cuma senyum aja. Terus saya bilang, kamu serius bro? Ya kan biasa mesti pertanyaan saya gitu. Kamu serius bro? Dia bilang, ya benar, benar. Terus saya tanya gini, jumlah tanaman di padang gurun itu banyak atau sedikit sih? Sebab kalau dia ngomong banyak, saya ngomong itu bukan padang gurun, itu hutan ngawur aja. Itu namanya padang gurun, tanamannya mesti sedikit. Kalau banyak tanamannya itu berarti namanya hutan. Terus dia jawab, ya padang gurun tanamannya dikit. Nah terus orang Israel jumlahnya berapa coba? Jutaan, ya kan? Lah terus mana cukup? Terus saya ngomong gini, yang membuat dia nggak bisa mikir, saya ngomong gini, wah kalau itu benar-benar terjadi, aku malah lebih percaya Alkitab lagi. Wah, Alkitab luar biasa. Lu kok bisa? Lah iyalah, hebat Tuhan kita itu. Sampai serangga-serangga itu menghormati hari Sabat loh. Sebab mana itu kalau hari Sabat nggak keluar. Kan keluarnya hari biasa, Sabat mananya nggak keluar. Jadi serangga-serangga ini ngerti kalender, ngerti nggak? Dan ini rohani banget ini. Ini serangganya rohani. Tiap kali Sabat dia nggak berani, malamnya ngambil nggak berani. Itu luar biasa. Kacau ini, orang cara pikirnya loh kacau. Jadi kita ini jangan sampai kena di sini, jangan sampai kena di sini. Iman itu bukan iman yang buta, amin. Jadi jangan cuma model percaya saja, percaya tanpa apa-apa gitu. Salah, itu iman yang buta itu kan. Jadi iman tuh jangan percaya saja, percaya tanpa apa-apa, ngawur. Iman tuh harus ada pemikirannya gitu kan. Nggak boleh percaya tanpa apa-apa. Oh, nanti kalau ditanya misalnya, kenapa kamu kok percaya Tritunggal? Ya pokoknya gitu. Loh kok pokoknya? Aku mau dijelasin dong. Loh, pokoknya gitu, gitu. Nah, saya kasih tahu saudara ya, Yesus itu memang pokok anggur. Tapi kita jangan main pokoknya, ngerti ya? Jadi Yesus pokok anggur, kita jangan main pokoknya. Kita harus bisa ngerti dong, jelaskan apa yang kita percayai gitu loh. Karena iman itu rasional, tapi sekaligus transrasional. Meyakini bahwa Tuhan akan bekerja, misalnya sudah stadium 4,
Tuhan sembuhkan mungkin nggak? Mungkin, saya percaya mujizat. Cuma pertanyaannya, untuk apa Tuhan buat mujizat bagi orang itu? Pasti kan ada maksudnya. Kalau Tuhan ada maksud tertentu, ya Tuhan buat mujizat nggak apa-apa lah, gitu kan. Tapi jangan sampai dong, saudara tuh mikir gini, Tuhan tolong buat mujizat Tuhan. Karena bayar rumah sakit tambah mahal, gitu kan. Aku eman sama duitnya, gitu kan. Nah, ini mau saya pakai untuk liburan, gitu. Lah ngapain Tuhan repot-repot bikin mujizat supaya saudara bisa liburan dengan tenang. Iya kan, itu kan konsep-konsep yang ngawur kan, gitu. Jadi saya percaya Tuhan masih bisa bikin mujizat, tapi juga saya percaya pertolongan Tuhan bentuknya tidak selalu mujizat. Nah, kalimat terakhir saya begini, iman yang benar tidak akan menabrak penalaran, melainkan melampaui akal. Iman yang benar tidak akan menabrak penalaran, melainkan melampaui akal. Dia percaya Tuhan itu bisa buka jalan untuk kita, gitu loh. Ya, tapi kita harus berimannya dengan benar. Kalau memang itu kehendak Tuhan, itu pimpinan Tuhan, baik untuk kemuliaan Tuhan, begitu, ya Tuhan akan bekerja untuk kita. Tuhan akan bekerja untuk kita. Dan itulah yang harus kita imani ya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, menanggapi, silakan ya sebelum kita tutup dalam doa. Ya. Saya